Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Wurung 3, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Sebagai insan beriman, pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkat-Nya kita semua dapat berkumpul bersama di sini untuk mengikuti kegiatan observasi penilaian kinerja kepala sekolah sebagai pegawai oleh pengawas sekolah pada hari tanggal Kamis 6 Juni 2024. Adapun susunan acara kita hari ini, yang pertama pembukaan, 2 doa, 3 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4 penyampaian materi oleh kepala sekolah, 5 sesi tanya jawab, 6 penutup. Kita masuk ke acara berikut. Doa dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Emilia kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa supaya ajaran dan upaya kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya membawakan doa supaya ajaran berjaya. Dalam nama Bapa dan Kudus, Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Pada hari ini kami akan melaksanakan serangkaian kegiatan, yakni observasi penilaian kinerja kepala sekolah sebagai pegawai. Kami mohon tuntunlah Roh-Mu yang kudus di atas kami, sehingga apa yang kami bicarakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Nama-Mu yang kudus Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah Indonesia Raya. 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk Ibu Emi yang sudah memimpin kita dalam doa dan lagu. Acara berikut penyampaian materi oleh Kepala Sekolah. Pada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu MC. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian dan pegawai. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan penyertaan-Nya kita semua berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan penjelasan dari saya tentang kurikulum merdeka. Di sini sebentar yang saya akan ambil materinya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, mari kita perhatikan slide berikut ini. Pada hari ini, kegiatan observasi penilaian kinerja kepala sekolah sebagai pegawai dengan indikator memandu perencanaan pembelajaran. Kenapa indikator ini yang kita ambil? Karena berdasarkan hasil rapor pendidikan kita, indikator ini yang terendah. Dari ketiga indikator ini yang paling rendah. Observasi ini didampingi oleh Ibu Pengawas, Ibu Maria Magdalena SPD SD sebagai observer. Tujuan kegiatan kita hari ini yang pertama, dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah sebagai pegawai dalam platform Merdeka Mengajar atau PMN. Yang kedua, sebagai upaya memandu perencanaan pembelajaran yang ada di sekolah, teristimewa tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Apa yang Bapak Ibu lihat dalam slide depan? Ada apa Ibu? Ada pohon, gajah, terus ada beberapa binatang, terus ada seorang bapak yang sedang memberikan petunjuk. Ya, oke. Jadi yang kita lihat di depan seperti yang Ibu jawabkan betul sekali. Ada beberapa hewan, kemudian ada pohon di belakangnya, kemudian yang di depan itu penjaga kebun binatang. Kita perhatikan tulisan di atasnya. Ada yang bisa membacakannya? Silakan Ibu. Supaya adil, kita semua akan mengikuti ujian yang sama ya. Silakan panjat pohon itu. Ya. Dari ilustrasi ini, yang kita lihat ada beberapa hewan, kemudian cara yang diambil oleh penjaga tadi supaya memperoleh nilai, disuruh semua hewan ini harus memanjat pohon. Kira-kira ada masalah tidak di sini? Masuk akal tidak semua hewan ini disuruh memanjat pohon? Kenapa tidak masuk akal? Bisa bagus untuk menjawab? Karena ada hewan yang tidak bisa memanjat. Iya, terima kasih. Betul sekali. Cara ini, penilaian yang dia lakukan ini kurang efektif karena ada hewan yang dia tidak bisa memanjat pohon. Masa ikan panjat pohon? Ikan hanya bisa berenang. Jadi kalau digunakan cara ini, maka yang juaranya adalah monyet. Karena cara ini sesuai dengan monyet punya habitat. Betul sekali. Hal ini juga kita alami di kelas kita. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Anak itu dengan beraneka jenis apa mereka? Kemampuan, kebutuhan itu beda-beda. Jadi kalau kita menggunakan satu metode, maka kita sendiri akan kewalahan. Tentu
apa yang kita sampaikan itu tidak bisa diserap dengan baik kepada siswa kita. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang akan kita lakukan adalah dengan, mari kita lihat, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini bukan barang baru untuk kita. Kita sudah mulai dari awal semester 2. Dan ini kita sudah belajar di akhir semester 1 dan kita mulai terapkan di awal semester 2 di sekolah kita ini, khususnya untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Mari kita lihat sama-sama apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara untuk menyesuaikan pembelajaran kepada kebutuhan siswa dengan tujuan memaksimalkan masing-masing potensi pembelajaran pada siswa dalam lingkup yang berbeda. Saya beri warna hijau, merah, dan biru. Itu kata kuncinya. Yang pertama, kebutuhan. Kenapa ada pembelajaran ini? Karena ada berbagai kebutuhan. Memaksimalkan potensi. Jadi seperti di awal tadi kita sama-sama sudah berbicara, di dalam kelas itu anak mempunyai berbagai kemampuan, potensi beda-beda, tidak sama. Meskipun kembar, dia tentu berbeda kompetensinya. Maka cara ini adalah salah satu alternatif pembelajaran berdiferensiasi. Dia lebih menekankan pada kebutuhan anak. Jadi dari itu memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi yang mereka miliki dalam lingkup yang berbeda. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini ada 7 siklus atau bagian. Yang pertama kita lihat sama-sama tentang kurikulum. Kita melihat terlebih dahulu kurikulum kita sekarang sudah dengan kurikulum Merdeka kelas 1, 2, 4, dan 5 yang sebentar lagi pada tahun pelajaran 2024-2025 akan berlaku sama pada kelas 3 dan 6. Di dalam kurikulum ini kita melihat dahulu apa yang kita harapkan untuk disajikan. Misalnya di kelas berapa, fase apa, kemudian materinya apa, tujuan pembelajarannya apa, itu yang akan kita capai dalam kurikulum ini. Yang kedua, kita lanjut pada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini ada 2, ada asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Kalau kognitif berarti berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu bisa dilakukan di awal sebelum tahun ajaran itu dimulai, kemudian pada setiap sub bisa, pada akhir juga bisa. Jadi bisa dilakukan 3 kali pada awal, sementara proses juga boleh, di akhir proses juga boleh. Kemudian yang kedua adalah asesmen non-kognitif. Itu bukan melalui penilaian tapi proses mengumpulkan informasi mengenai karakter dan kondisi yang berkaitan dengan keadaan siswa. Bisa mereka punya kemampuan emosionalnya, kemudian kemampuan sosial, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan interpersonal siswa. Jadi kata kuncinya kalau kognitif pengetahuan, sedangkan non-kognitif itu pada dia punya kemampuannya, bukan pada nilai pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, setelah asesmen diagnostik, siklus yang ketiga adalah kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa ini ada 3 poin penting. Yang pertama tentang kesiapan, kemudian yang kedua minat, yang ketiga gaya belajar. Dari asesmen ini, setelah kita melakukan asesmen yang kedua, diharapkan kita sudah bisa memetakan siswa Bapak Ibu berdasarkan kesiapan mereka, minat belajar mereka, dan gaya belajar. Kemudian siklus yang keempat
adalah konten. Konten ini cakupan materi yang akan diajarkan. Konten pada saat kita memberikan materi, kita juga kembali pada siklus yang ketiga. Kita lihat dulu mereka kebutuhan. Misalnya, saya contoh minat. Yang suka olahraga, materi bahan bacaan yang kita berikan harus berkaitan dengan olahraga supaya kena. Kalau yang suka matematika, meskipun kita belajar IPA, kita bisa masukkan matematika, pertanyaan yang berkaitan dengan hitung-menghitung, supaya bisa materi yang kita sampaikan itu bisa sampai pada siswa. Kemudian yang kelima itu proses. Bagaimana cara merancang pembelajaran dan mengelompokkan siswa. Di sini pada metode atau strategi. Kemarin kita mengelompokkan siswa, kita sudah sesuai dengan mereka punya tetap kembali lagi pada poin yang ketiga. Kita mengelompokkan mereka berdasarkan mereka punya kebutuhan, minat dan gaya belajar. Kalau kemarin kita sudah kelompokkan itu Bapak Ibu, nah itu berdasarkan gaya belajar, auditori, apa lagi? Visual dengan kinestetik. Ya, itu mereka punya gaya belajar. Itu cara kita dalam proses strategi kita guru, kita bermain dalam itu. Kemudian yang keenam asesmen yang terakhir itu produk, hasil yang kita harapkan. Ketika gaya belajarnya auditori, maka yang kita harapkan dia bisa menyampaikan sesuatu kepada temannya, mempresentasikan. Kalau gaya belajarnya visual, berarti mereka bisa menyajikan sesuatu, mereka tampilkan visual. Kemudian misalnya dengan kinestetik, berarti mereka itu menghasilkan sebuah karya, itu kinestetik. Kemudian ada yang ketujuh adalah evaluasi. Kenapa semua kegiatan itu harus evaluasi? Supaya menjadi panduan kita. Ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran berikutnya, kita sudah ada pegangan. Oh, ini evaluasi, kurangnya di mana, lebihnya di mana, itu yang kita pakai sebagai pedoman kita. Kita lanjut ke slide berikut. Nanti kita akan belajar tentang kebutuhan siswa. Kita satu tentang kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa tadi sudah jelas ada kesiapan, minat, dan gaya belajar. Kesiapan membedakan siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Tidak ada pintar dan bodoh, ada tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian minat tadi pemetaan siswa berdasarkan minat atau kegemaran atau kesukaannya. Misalnya siswa yang suka seni, olahraga, bola kaki, catur dan sebagainya, sains, siswa yang gemar numerasi. Jadi dalam materi kita itu sesuaikan dia punya minat. Kemudian yang ketiga tentang gaya belajar. Gaya belajar ini kita sudah praktek. Kita sudah praktek, saya rasa yang kita sudah pakai itu gaya belajar dan kesiapan ya Bapak Ibu. Nah, yang mungkin belum terlalu nampak itu pada minat, itu yang kita perlu maaf. Jadi gaya belajar kita sudah dijelaskan pada visual, auditori, dan kinestetik. Kalau visual berarti dengan melihat, auditori dengan mendengar, kinestetik mereka itu bisa langsung mempraktekkan. Mereka tuh anak-anak yang maunya menghasilkan sesuatu, tidak mau tunggu. Ya berikutnya. Kemudian dari yang dijelaskan tadi maka ada 4 komponen yang bisa dibedakan. Tadi ada konten. Konten itu menyangkut dengan materi, pengetahuan, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kebutuhan siswa. Tadi saya jelaskan semua itu kembali lagi pada kebutuhan siswa. Kita lanjut ke proses. Proses itu artinya strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa berdasarkan kebutuhan. Kembali lagi ke kebutuhan. Kemudian yang ketiga itu produk. Produk itu hasil belajar siswa berdasarkan kebutuhannya. Tadi sudah dijelaskan. Kalau visual hasilnya berbeda dengan auditori, berbeda dengan kinestetik. Kemudian yang terakhir iklim dan lingkungan belajar. Nah ini Bapak Ibu. Iklim berarti berhubungan dengan suasana atau lingkungan fisik yang memperhatikan kenyamanan siswa. Iklim ini misalkan dalam kelas Bapak Ibu, mulai dari
cara kita mengatur posisi tempat duduk itu mempengaruhi kita punya proses belajar mengajar. Kemudian suasana kelas, kalau kita monoton, muka beremut, itu pasti otomatis suasana kelas siswa akan jenuh. Tapi kalau kita ceria, selangi dengan tepuk-tepuk, yel-yel, itu suasana kelasnya berbeda. Kemudian kenyamanan, anak biasanya akan betah di kelas kalau dia nyaman dengan gurunya, guru kelas atau guru mata pelajarannya. Nah, kenyamanan di sini bagaimana respon kita? Bukan berarti kita harus gendong itu anak, bukan. Respon kita, artinya ketika anak memberikan pertanyaan, bagaimana tanggapan kita, jawaban kita, cara kita menanggapi apa yang dia sampaikan itu mempengaruhi pada kenyamanan. Berikutnya itu, ya dari pembelajaran dari diferensiasi yang sudah jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, maka dari kegiatan ini rencana tindak lanjut yang akan dilakukan bersama. Yang pertama, yang saya harapkan bisa kita berkolaborasi di sini, yang pertama setiap guru wajib menyusun modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Itu berlaku juga untuk kelas 3 dan 6 karena kita tahun ajaran depan sudah kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, kepala sekolah wajib melakukan monitoring pada semua perangkat ajar guru di sekolah. Jadi monitoring berarti bukan saya mau memeriksa, bukan, tapi kita mau berdiskusi bersama tentang apa yang sudah kita kerjakan. Yang ketiga, supervisi akademik dan supervisi pembelajaran harus dilakukan secara berkesinambungan, baik guru kelas maupun untuk guru mata pelajaran. Itu yang sudah kita lakukan. Kita biasanya pertama supervisi perangkatnya, kemudian yang kedua itu kita masuk pada supervisi kegiatan belajar mengajarnya. Itu yang akan kita lakukan terus. Yang keempat, setiap melakukan penilaian harus dilaksanakan tindak lanjut berupa remedial atau pengayaan bagi siswa yang belum tuntas. Jadi kita belajar tuntas, tidak boleh ada siswa yang tidak tuntas. Jadi ketika remedial belum, maka pengayaan. Bisa Bapak Ibu? Oke, baik, kalau begitu saja penyampaian dari saya. Untuk pertanyaan masuk saran dan kritiknya nanti bisa pada sesi tanya jawab. Saya kembali pada Ibu MC. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memaparkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita masuk ke acara berikutnya, sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara guru mengumpulkan siswa berdasarkan gaya belajar? Sekian dan terima kasih waktu saya kembalikan. Baik, pertanyaan dari Ibu ini, bagaimana cara mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar? Ada lagi penanya berikut? Ya, silakan Ibu Sari. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan pelaksanaan asesmen diagnostik untuk anak siswa kelas 1, karena siswa kelas 1 itu merupakan peralihan dari TK. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari. Pertanyaan dari Bu Sari, bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik untuk siswa kelas 1? Karena siswa kelas 1 itu peralihan dari PKK menuju ke SD. Dua pertanyaan ini kami minta Ibu Kepala Sekolah untuk menjawabnya.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan pertanyaan pertama tentang bagaimana cara mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhannya. Ya, mari kita lihat slide di depan. Ini kita mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan, mulai dari kesiapan, minat, dan daya belajar. Yang tadi Ibu tanyakan secara umum atau kesiapan, minat, dan daya belajar yang dilakukan. Oh ya, tentang daya belajar. Baik Bapak Ibu. Di awal tadi kita sudah lihat pada siklus pembelajaran berdiferensiasi. Langkah kedua adalah asesmen diagnostik. Jadi untuk mengelompokkan siswa sesuai yang mereka butuhkan, kita lewati dulu yang namanya asesmen diagnostik. Ini bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Nusari. Asesmen diagnostik yang dilakukan ada dua, yakni asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif. Jadi diharapkan selain pengetahuan, juga kemampuan yang lain yang kita bisa peroleh yang sebagai informasi awal untuk kita. Maka dari situ kita bisa mengelompokkan mereka berdasarkan daya belajar. Kita bisa pakai wawancara itu supaya dapat. Nah, kita pakai kalau wawancara kita pakai asesmen yang kedua, asesmen non kognitif, tanya jawab secara pribadi. Terus kita bisa memperoleh datanya. Kemudian dengan berdasarkan daya belajar ini ada tiga, yakni visual, auditori, dan kinestetik. Saya jelaskan kalau visual itu kepada siswa yang daya belajarnya melalui melihat atau mengamati. Dia bisa mengamati kalau dia itu melihat atau mengamati sesuatu. Misalkan kita mau menjelaskan tentang tumbuhan, kalau kita hanya ngomong atau dengar video tidak bisa. Kita bawa mereka melihat, ambil tumbuhan ini tumbuhan. Itu harus kena di visual. Kalau auditori, mereka ini cenderung malas untuk melihat. Mereka lebih dominan pada mendengar. Jadi kalau kita bawa ini tumbuhan, pasti mereka tidak lihat, tapi mereka indera di sini yang bergerak adalah pendengaran. Indera pendengaran yang mereka pakai sehingga masuk di mereka punya pikiran. Kemudian yang ketiga, kinestetik. Kinestetik ini mereka langsung mempraktekkan. Kita bisa bawa mereka ke tumbuhan, kemudian aku tidak menjelaskan. Hanya menunjukkan mereka bisa menjelaskan. Oh ini tumbuhan, ini daun, ini mereka jelaskan sendiri. Itu kinestetik. Mereka tuh biasanya langsung mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Bagaimana Ibu Emi? Sudah puas menjawab? Ya, terima kasih Ibu Emi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu Nusari. Asesmen apa yang digunakan untuk siswa yang baru lulus dari TK? Kebetulan Ibu Nusari ini guru kelas 1 ya. Untuk TK, peralihan PAUD dan SD itu tidak diperkenankan untuk melakukan asesmen diagnostik kognitif. Tidak diperkenankan. Jadi kita pakai, kita gunakan adalah asesmen diagnostik non kognitif. Bagaimana caranya? Caranya nanti kita kan pada saat penilaian siswa baru ada masa pengalaman lingkungannya PPDB. Ya begitu, masa PPDB. Di saat itu guru kelas atau kepala sekolah bisa minta orang tua datang ke sekolah. Kita bisa melakukan wawancara secara langsung. Orang yang paling dekat dengan anak adalah orang tuanya. Kita tidak mungkin tanya ke siswanya karena mereka ini anak yang baru dari TK ke SD. Masih mau, jadi kita tanya orang tuanya. Kira-kira, bagi contoh, saya contoh. Kira-kira anak Bapak Ibu ini kalau keinginan tidak dipenuhi, apa yang dia lakukan? Oh, dia menangis, berteriak. Itu satu informasi yang kita peroleh. Kemudian, kalau bermain dengan temannya bagaimana? Dia bisa beradaptasi tidak? Oh, bisa. Informasi kedua yang kita peroleh. Kemudian, apa yang dia suka? Dia suka baca, melukis.
Bayangin apa yang dia suka, informasi ketiga. Nah ini, dari sini kita bisa melihat dia punya kemampuan tadi. Tadi pada asesmen diagnostik tadi ada kemampuan emosional, yaitu tadi dijelaskan kemampuan interpersonal, temannya, kemudian kemampuan mengelola emosi. Bagaimana kalau dia tidak suka itu dia bagaimana? Bisa sabar atau langsung teriak? Nah itu yang juga bisa diperoleh sebagai data kita dalam melaksanakan pembelajaran. Maka ini pertanyaan yang bagus untuk kita semua. Pada siswa kelas 1, masa praktik mereka tidak boleh kita gunakan tes Charleston, baca tulis simpan. Itu tidak diperkenankan. Kita boleh melakukan asesmen, tapi asesmen di sini adalah asesmen diagnostik non-kognitif, lebih pada memperoleh informasi dengan kemampuan anak yang tidak bisa diukur dengan baca tulis itu. Sekian dari saya. Bagaimana kepada Ibu Nusari? Terima kasih Ibu Nusari. Mungkin ada usulan saran untuk saya? Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada. Sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk partisipasi kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menjawab 2 pertanyaan dari Ibu Emiliana dan Ibu Nursali. Saya menyimpulkan sedikit dulu tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dari Ibu Eni berarti gaya belajar yang kita pakai untuk siswa kelas 2 sampai kelas 6 nanti berarti kita mengambil dari asesmen diagnostik kelas sebelumnya. Kemudian untuk Ibu kelas 1, untuk tahun ajaran baru siswa kelas 1 menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif berupa wawancara atau pendekatan terhadap siswa yang baru. Ya. Kita sudah memasuki akhir acara. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua sebagai Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran pada tahun ajaran baru dan tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Kegiatan hari ini kita tutup dengan ucapan terima kasih. Saya mohon Ibu Emi tutup lagi kita dengan doa penutup. Pada Ibu kami persilakan. Marilah kita berdiri. Izinkan saya membawa doa ini dengan ajaran Katolik dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah melaksanakan serangkaian kegiatan kami. Semoga apa yang kami dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan. Semoga kami bisa bertemu dengan keluarga kami dengan selamat. Namamu yang kudus dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it.